Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak yang Ibu banggakan, sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari diridhoi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak yang Ibu banggakan, pagi ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, Mupel Bahasa Indonesia. Nah, kemarin sudah Bu Am jelaskan masalah ragam apa yang ada, bahan-bahan atau benda yang ada di sekitar kita. Sekarang, bentukan atau bahan apa yang dapat membuat bahan tersebut atau benda tersebut. Anak-anak, bentukan bahan ini ada bermacam-macam. Di antaranya ada yang terbuat dari kayu. Nah, kayu sebelum dibentuk menjadi suatu benda, maka kayu tersebut berasal dari pohon yang ditebang. Pohon yang ditebang ini membutuhkan pohon yang sudah tua. Setelah ditebang, maka harus juga menanam kembali. Nah, pohon yang sudah tua tersebut dipotong, dijadikan potongan-potongan kayu yang dinamakan gelondongan atau log. Setelah jadi log, maka dijemur selama 2-4 minggu. Nah, setelah dijemur, maka dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian kayu. Baru setelah di sana akan dibentuk sesuai dengan yang diperlukan. Nah, kayu dapat digunakan untuk apa saja manfaatnya. Di antaranya seperti ini, gagang daripada alat dapur. Kemudian untuk jendela, untuk meja, kursi, almari, dan lain sebagainya yang kiranya di sekitar kalian juga masih banyak lagi. Adapun sifat yang dimiliki oleh kayu, kayu mudah dibentuk sesuai dengan keinginan yang membuatnya. Kemudian kekurangannya, kayu bisa dimakan hewan rayap. Nah, ini juga harus diperhatikan benar bila mana kayu itu ditebang dengan umur yang panjang, umur yang muda, maka bisa juga dihinggapi oleh rayap. Anak-anak, selanjutnya bahan yang kedua adalah yang terbuat dari kertas. Kertas pun asal dasarnya adalah dari kayu. Kayu yang telah dipotong-potong sebesar korek api, kemudian digiling, dipipihkan sehingga menjadi bahan untuk membuat kertas. Jadi kertas itu asalnya juga dari kayu. Nah, bisa digunakan untuk apa? Misalnya untuk buku, untuk kertas kardus, untuk kertas-kertas yang lain. Ini adalah semua berasal dari kertas yang bahan dasarnya juga dari pohon. Adapun sifat daripada kertas, satu, ringan, mudah dibentuk, namun kelemahannya ini mudah terbakar. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan kertas. Selanjutnya, bahan yang ketiga adalah plastik. Kita ketahui, apapun yang ada di sekitar kita, bahannya banyak sekali yang terbuat dari plastik. Ada toples, tempat HP seperti ini, gayung, ya, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, kelemahan dari plastik ini bila didaur itu akan susah untuk diurai, bahkan membutuhkan waktu puluhan sampai ratusan tahun baru bisa terurai.
Oleh karena itu, dalam penggunaan plastik kita harus benar-benar seleksi. Bagaimana caranya agar bisa dimanfaatkan lagi? Ada 3 cara, yaitu dengan adanya reduce, reuse, dan recycle. Apa itu reduce? Reduce adalah penggunaan kembali atau penghematan. Jadi misalkan kita berbelanja ke pasar, kita berbelanja ke supermarket, membawa tempat sendiri, tidak menggunakan kresek yang ada di sana. Yang kedua, penghematan kedua, reduce, yaitu dengan adanya daur ulang. Maka dengan adanya daur ulang, sampah plastik yang ada bisa dimanfaatkan kembali. Suatu contoh, botol minuman yang digunakan sebagai pot bunga. Nah, dan yang terakhir adalah recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang. Bagaimana mendaur ulang? Ini kita kumpulkan, kemudian nanti pabrik yang akan mendaur ulang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita lagi. Oleh karena itu, pesan Bu Am, gunakanlah plastik seperlunya saja. Apa keistimewaannya atau keuntungannya? Keuntungannya memang plastik mudah dibentuk dan ringan. Anak-anak, bahan yang lain adalah yang terbuat dari kaca. Kita ketahui benda yang ada di sekitar kita banyak sekali yang terbuat dari kaca. Di antaranya ada mangkok, ada akuarium, mungkin ada jendela, almari, dan lain sebagainya. Apa keuntungannya? Kaca mudah dibentuk, tetapi kaca ini mudah untuk pecah. Selanjutnya, bahan yang kita pelajari hari ini adalah yang terbuat dari logam. Kita ketahui bersama, alat dapur itu banyak sekali yang terbuat dari logam. Ada panci, penggorengan, kemudian seperti ini, sayur, sendok makan, dan lain sebagainya. Anak-anak, bahan terakhir yang kita pelajari adalah yang terbuat dari karet. Tentunya anak-anak tidak asing lagi apa saja produk atau benda yang terbuat dari karet. Di antaranya ada sandal jepit, ada ban mobil, ada bola, ada karet, tali karet, dan lain sebagainya. Karet sifatnya juga mudah dibentuk, susah untuk diurai. Anak-anak, untuk tugas kalian kali ini, coba nanti buka buku tema 3, halaman 43. Tolong ditulis lagi soalnya, kemudian kalian kerjakan, difoto, dan kirimkan ke Google Classroom. Demikian apa yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Akhirnya, selamat BDR, sukses selalu, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.